Nah, ada satu pertanyaan, yaitu berkaitan tentang ayat, beritakanlah Injil sampai ke ujung-ujung bumi dan kepada segala makhluk. Lalu pertanyaannya adalah kenapa harus menggunakan kata makhluk? Kenapa tidak langsung saja diganti dengan kata manusia atau orang? Sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, tidak menimbulkan perdebatan, orang langsung mengerti. Nah, kita tahu bahwa setiap penulis kitab suci itu dia menuliskan bukan hanya dia memilih kata-kata itu berdasarkan keinginannya sendiri, tetapi oleh karena mereka telah diinspirasikan oleh Roh Kudus. Kalau saya nanti menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus, bukan berarti saya sudah dapat bisikan dari Roh Kudus, artinya begini gitu ya. Atau mungkin saya pernah tanya kepada Roh Kudus, ya. Belum. Jadi yang dilakukan oleh para teolog biasanya hanya mengeksegese dan Roh Kudus memberikan penerangan, memberikan pencerahan. Dan itu harus diyakini. Jadi saya melihat di sini Roh Kudus memilih kata pasa ketisei itu artinya bahwa tisei di sini lebih ditekankan kepada makhluk yang diciptakan secara unik oleh Allah. Kenapa saya pakai istilah unik? Karena di dalam bahasa Yunaninya, tisei itu adalah ciptaan yang diciptakan dengan proses kreativitas dan dianimasikan terlebih dahulu. Jadi sebelum Allah itu menciptakan manusia, Allah itu seperti membuat satu animasi atau simulasi. Manusia itu ada baiknya diciptakan seperti apa ya? Dianimasikan dulu. Lalu kemudian dengan kreativitas Allah, manusia itu dibentuk dari debu tanah oleh tangan Allah sendiri, terciptalah manusia yang seperti kita. Jadi penciptaan manusia itu begitu unik. Jadi kalau dipilih ketisei, bukan antropos, antropos itu manusia atau orang, maka lebih dalam artinya ketisei ketimbang antropos. Kalau antropos itu ya manusia pada umumnya, tapi ketisei itu ada nilai kreativitas, ada nilai lebih dari hanya sekedar antropos, manusia. Dan itulah yang dipilih dengan tujuan bahwa keunikan manusia yang tersebar dalam kelompok-kelompok tertentu sebagai suku-suku bangsa ada di berbagai wilayah dunia ini, dan kita menyampaikan Injil itu kepada mereka semua tanpa pilih-pilih. Jadi yang kalau dikatakan segala makhluk, artinya kita nggak boleh pilih-pilih. Oh ini suku saya injili saja dia. Oh ini musuh dari suku saya nggak mau injili dia. Jadi kalau bicara tentang pasaktisei, segala makhluk, artinya semuanya tanpa harus kita pilih. Mau miskin, mau kaya, mau orang dia berkulit hitam, mau dia berkulit kuning atau berkulit putih, semuanya kita beritakan Injil. Jadi itulah tujuan dari penggunaan istilah paraktisei, pasaktisei. Artinya ada satu berita yang ingin disampaikan oleh Roh Kudus, lebih dari hanya sekedar kalau kita menggunakan kata manusia atau antropos. Dari sini kita melihat bahwa Injil itu bukan hanya milik bangsa Yahudi, tetapi Injil itu adalah milik segala bangsa. Harus juga dinikmati oleh orang-orang yang ada dan tinggal di negara Indonesia. Ada lagi pertanyaan?